Kemarin aku tuh dengar berita banyak artis yang meninggal di sosial media gara-gara penyakit pada sistem peredaran darah. Apa itu penyakit peredaran darah dan apa aja? Ini kan tadi katanya kan ada penyakit stroke gitu kan. Katanya tuh penyakit stroke itu gara-gara banyak marah-marah gitu, darah tinggi. Nah itu benar nggak sih? Apalagi kan kita kan sekarang jarang Olahraga ya. ya. Benar banget ya kadang ya kalau olahraga. Sebenarnya itu juga tidak boleh. Terima kasih sudah makasih. Ya. Halo guys, perkenalkan saya Anatul Latifah Ayun. Saya Karisa Dias Permatasari, kembali lagi di podcast Gosip Kesehatan. Rica, tau gak sih kemarin aku tuh dengar berita banyak artis yang meninggal di sosial media gara-gara penyakit pada sistem peredaran darah. Emang penyakit di sistem peredaran darah tuh apa aja? Terus apa itu sistem peredaran darah? Oleh karena itu, di sini sudah ada 2 bintang tamu yang akan menjelaskan apa sih penyakit pada sistem peredaran darah. Halo, saya Iva Skiara Yahya. Saya Novana Margareta. Nah, jadi kan tadi disebutin kan sih kalau banyak sekarang tuh artis muda meninggal di usia muda gitu. Nah, itu kan gara-garanya di penyakit peredaran darahnya kan yang terganggu. Nah, emang apa itu penyakit peredaran darah dan apa aja? Jadi, penyakit peredaran darah adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah, baik yang disebabkan internal maupun faktor eksternal. Yang tadi kan disebutin faktor internal sama faktor eksternal. Nah, apa sih keduanya dan perbedaannya tuh? Jadi, faktor internal itu disebabkan dari gen orang tua. Kalau faktor eksternal itu disebabkan oleh pola makan, kesehatan mental, jalannya berolahraga, dan lain sebagainya. Oh, gitu. Nah, penyakit di sistem peredaran darah tuh apa aja dan kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Ya, jadi yang pertama itu ada namanya aterosklerosis, yaitu adanya plak di pembuluh darah. Yang kedua ada serangan jantung, yaitu kurangnya pasokan darah di tubuh. Dan yang ketiga itu ada stroke. Ya, ini yang paling banyak diderita sih sebenarnya, karena penyakit itu adalah kurangnya pasokan darah ke tubuh atau terhambatnya gitu. Nah, yang keempat ada hipertensi. Hipertensi adalah di mana darah kita itu di batas normal. Dan yang kelima ada anemia. Anemia adalah kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah yang sehat. Kalau yang keenam ada leukemia. Leukemia adalah kanker jaringan membentuk darah yang menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. Ini kan tadi katanya kan ada penyakit stroke gitu kan. Katanya tuh penyakit stroke itu gara-gara banyak marah-marah gitu, darah tinggi. Nah, itu benar nggak sih? Enggak, itu tuh sebenarnya Ya, sebenarnya itu hanya mitos ya. Karena hipertensi sendiri itu disebabkan karena kita tuh jarang olahraga dan makan makanan yang nggak sehat gitu. bukan gara-gara yang Ya, marah-marah itu sebenarnya bukan ya. Nah, terus gimana nih? Misalnya kita udah terkena penyakit stroke, hipertensi, anemia gitu, gimana sih cara penyembuhannya gitu? Ya, yang pastinya itu ada 3 hal yang mungkin harus banget, atau kalau enggak ini yang paling utama, yaitu yang pertama minum 8 gelas per hari, yang kedua itu makan makanan yang bergizi, dan yang ketiga ini yang paling susah dilakukan, yaitu seringnya olahraga gitu. Nah, pantesan ya kita tuh kadang apalagi kan kita kan sekarang jarang olahraga ya. ya. Benar banget ya kadang ya kalau olahraga. Ya, Lagi kan saya kan masih sekolah, nah dulu di sekolah kan suruh olahraga gitu setiap hari Rabu, tapi saya tuh kayak cuman jalan gitu, nggak lari kan. bener banget sih. Sebenarnya itu juga tidak boleh. Iya, harusnya kita lari, dan pokoknya kalau suruh olahraga ya kita harus olahraga yang benar gitu. Oh, jadi gitu ya. Terima kasih sudah makasih Ya. Sekian podcast dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Bye bye. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah,
Bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya.